Gimana kalau apakah perlu nanti beli rumah atau enggak? Untuk aku di umur segini tuh masih sulit banget buat aku mecahin persoalan bisa beli rumah atau enggak gitu. Memang kayaknya Gen Z itu sekarang lebih suka mengaspirasi pendapat gitu ya. Oke, siap deh gitu. Siap. Kita ikutin aja gitu. Ngeluh di belakang. Denger ini nggak sih frugal living? Dengar juga nggak tren-tren frugal living? Frugal living itu frustasi dan gagal nggak? Iya. Nonton Coldplay FOMO apa enggak? Aku nggak nonton karena aku kayak cuma taunya cuma ke School Sky, The Stars, udah selesai kayak gitu doang. Ya, halo selamat siang talenta-talenta yang makan siang masih di warteg. Kembali lagi bersama gua di Opak, obrolan pulang kantor. Siapa ya tebak? Nah, sebelum lanjut, mungkin gue pengen mengingatkan ke teman-teman untuk follow, subscribe, share, dan komen. Apa sih yang akan kita omongin ke depannya? Nah, kebetulan gue udah hadir gitu ya, udah menghadiri Mbak Balkis. Namanya cantik banget ya. Kerja di mana Mbak Balkis? Aku kerja di Lifepack. Di Lifepack. Sebagai apa? Aku sebagai digital marketing performance. Digital marketing performance. Boleh nggak sedikit contekan-contekan kerja apa sih di Lifepack itu? Di Lifepack itu lebih ke ya jalanin ads tentunya, terus juga analisis potensial audiens ke depannya, research gitu, terus sama ya testing untuk ads aja sih. Oke. Gitu. Ya itu ya kalau teman-teman kepo ya apa yang Mbak Balkis sedang kerjakan di Lifepack ya. Nah mungkin kebetulan kali ini obrolan kita cukup berat kali ya Mbak Balkis. Karena pengen tahu nih sebenarnya apa sih pandangan hidup atau nggak pandangan sudut pandang gitu ya antara Gen Z sama saya lebih muda sih sebenarnya. Alpha ya, Alpha ya. Alpha sekarang namanya ya. Alpha iya. Bukan Sigma yang gini-gini, apa namanya? Yang gini-gini. Sigma. Ya, gimana menurut aku dengar kabar bahwa terkait dengan Gen Z versus milenial tuh Gen Z itu lebih pragmatis, terbuka. Bener nggak sih? Jujur dari aku sendiri iya. Kayak aku jauh lebih terbuka tentang apapun itu ya. Misalnya kayak tentang pendapat, tentang karir, atau passion itu aku terbuka. Kalau Mas Jeremy gimana nih? Kalau aku sendiri sih, kalau kata orang-orang sih milenial rada idealis kali ya. Rada idealis. Tapi aku pribadi sih sebenarnya yang penting cuan sih sebenarnya sih. Yang penting uang. Apalagi sekarang terkait dengan apa yang namanya ya? Tidak bisa beli rumah. Gimana menurut Mbak Balkis? Kalau tidak bisa beli rumah, apa menganut tidak perlu beli rumah? Waduh, di gue pribadi ya itu kayak salah satu hal yang sulit untuk untuk aku di umur segini tuh masih sulit banget buat aku mecahin persoalan bisa beli rumah atau enggak gitu. Karena itu kan emang butuh cuan lebih ya. Memang apa ya, susah sih, aku ngomongnya aja susah gitu karena bingung juga gitu. Oke, tapi pendapat Mbak Balkis ini gimana kalau apakah Gen Z itu perlu nanti beli rumah atau enggak? Menurut aku sih ya, beli rumah ya penting lah ya. Penting ya? Buat apa sih sebenarnya beli rumah? Kan bisa aja nebeng sama orang tua. Ya ampun. Kayak buat investasi properti sendiri, terus nanti bisa ngasih ke anak juga nggak sih? Kayak ya itulah. Soalnya ada beberapa pandangan di luar sana, ngapain beli rumah, mending ngontrak. Apartemen, gimana? Kalau apartemen versus rumah, pilih mana? Aku kayaknya lebih suka apartemen ya. Oh, apartemen, kenapa? Kayak ya udah satu tempat itu aja gitu. Cuma ya memang jangka panjangnya nggak baik gitu. Soalnya kalau aku sih kalau rumah enaknya karena bertetangga. Terus ya kerasa punya rumah aja gitu. Emang nggak, kalau Mbak Balkis emang nggak mau kayak bertetangga atau gitu gimana? Mau, tapi kalau dipilih kayak misalnya untuk tempat tinggal kayak pekerjaan sih yang WFA gitu. Betul. Sekarang aku kayaknya lebih suka apartemen ya. Oh gitu. Lebih private nggak sih? Kayak kalau aku lebih suka yang kayak gitu sih. Tapi rumah nggak aku tinggalin. Maksudnya kayak aku tetap
pengen punya rumah juga di lain sisi. Iya, soalnya ada orang-orang juga sukanya yang punya rumah gitu ya, yang landed house, yang memang pengen bertetangga, pinginnya boxeran sambil main burung-burung kur gitu ya. Kalau di apartemen kan anak-anaknya nggak bisa main bola gitu kan, main bola di luar gitu kan. Nah, tadi ngomongin WFA gitu ya. Menurut Mbak Balkis sekarang lagi happening banget ya, Gen Z pengennya WFA aja, hybrid, jangan mau WFO, gimana tuh menurut Mbak Balkis? Ya, aku sih selama hal itu produktif dan hal itu nggak mengganggu pekerjaannya, why not gitu. Okay. Tapi ada kalanya memang menurut aku WFO juga penting ya, kalau misalnya kayak hal-hal tertentu kayak mungkin meeting besar gitu, atau mungkin kita perlu brainstorming yang jauh lebih panas gitu, karena kan kalau misalnya lewat online menurut aku kayaknya kalau kurang tatap muka tuh kayak kurang nggak sih, kurang. Kayak pembawaannya terdistract gitu. juga kan, Ya, terdistract. gitu. Kadang ada yang sambil ngurus anaknya, sambil ini. Iya. Aku sih kebetulan memang penganut orang yang memang seminggu harusnya sekali lah. Iya, WFO benar. ya, atau enggak 2 minggu sekali nggak apa-apa. Benar. Gitu. Aku juga setuju tuh. Setuju ya. Oke. Nah terkait dengan itu misalkan Mbak, tadi aku dengar Mbak Balkis tuh ngobrol WFA gitu, memang tiap saat WFA gitu ya. Kalau misalkan tiba-tiba dijadikan kebijakan harus WFO, bagaimana cara mengatasi perubahan itu? Jujur kalau WFO itu aku lebih ruwet di ininya sih, kayak lalu lintasnya yang macet ya, saya Jakarta kayak aduh udah stres duluan gitu di jalan gitu. Tapi ya mau nggak mau gitu kan, kalau memang kebijakannya WFO ya udah, mungkin kita bisa koordinasi nih sama leader, kayak boleh dong WFO-nya seminggu 2 kali aja gitu, sisanya mungkin 3 hari di rumah gitu. Oh gitu. Ya kita coba aspirasi dulu dong, ngasih masukan ke leader ya? gitu. Oh gitu ya. Iya sih, lebih soalnya kalau gitu. dari aku sih mungkin beda generasi ya, aku lebih kayak oke, siap deh gitu. Siap. Kita ikutin aja gitu. Ngeluh di belakang. Beda ya milenial ternyata, kayak gitu di belakang gitu. Iya. Kalau Gen Z lebih kayak ngomong dulu deh. Iya, kayaknya gitu, iya deh, usahain, bener deh. gitu. Memang kayaknya Gen Z itu sekarang lebih suka mengaspirasi pendapat gitu ya. Gitu. Kalau kita mungkin nggak semua orang milenial, tapi kalau aku sih ya udah deh gitu. Kalau misalkan nggak terlalu meribetkan ya udah deh gitu sih. Oke. Gitu ya. Terus apalagi bagaimana cara, selain kalau misalkan ditolak gitu, nggak boleh harus WFO gitu? Waduh, kalau misalnya nggak boleh ya sama kayak Mas Jeremy, mau nggak mau. Nggak mau ya. Ngeluh di belakang. Oke, gitu. Ngomongin nggak? Wah. Julitin nggak? Dikit kali ya. Terus kalau misalkan tadi mengalami perubahan, maksudnya supaya kita mengatasi perubahan, ada lagi bagaimana supaya Gen Z dalam mengambil keputusan. Ini disclaimer teman-teman ya, maksudnya Mbak Balkis ini bukan memang mewakilin Gen Z, tapi mungkin ada yang relate gitu ya, ada yang relate sama Mbak Balkis gitu ini. Gimana cara mengambil keputusan? Dari aku pribadi, kalau ngambil keputusan untuk karir ya, itu ada 3 hal. Kalau aku kayak pertama, kita mengambil keputusan dari ilmu yang bisa kita dapat nggak gitu. Kedua mungkin percuanannya lah. Oke, gitu. percuanannya. Yang ketiga lingkungan. Oke. Lingkungan misalnya kerja, atau mungkin bosnya, atau mungkin kayak fasilitas gitu kan. Aku sih kalau mengambil keputusan dari 3 hal itu. Jadi kalau misalnya kurang dari 3, misalnya 2 doang nih, cuma dapet kayak percuanannya aja sama mungkin lingkungannya, tapi ilmunya mungkin kurang, mungkin itu aku masih bisa stay gitu. Tapi kalau cuma misalnya satu faktor aja, kayak cuma misal uangnya aja, tapi bosnya toksik, lingkungannya nggak bagus, dan tidak ada fasilitas yang menurut aku kurang gitu ya, ya aku leave sih. Gitu. Itu prinsip aku ya, maksudnya aku kayak gitu. Leave atau quiet quitting. Itu ada juga tuh tren dari Gen Z. Tahu nggak quiet quitting? Kalau quiet quitting itu mungkin ada beberapa dari Gen Z di sini relate ya. Kadang ada yang pengen cabut, tapi nggak cabut, Mbak. Itu ada tuh. Maksudnya adalah dia tidak memberi yang terbaik. Asal ya udahlah. Kerja gitu ya. Asal kerja. Nanti giliran kalau dipecat ya udah nothing tulus, karena dia udah quit dari awal gitu. Menurut Mbak Balkis gimana terkait dengan itu?
sebenarnya itu kan udah kayak ya udah keputusan dia kan, itu juga salah satu choice dia gitu. Menurut aku sih jangan kayak gitu ya, karena satu itu kan bisa aja kalian bisa ngerugiin orang lain atau mungkin partner kalian. Betul. Kedua mungkin nanti jadinya perusahaan itu bisa aja nggak berjalan dengan baik gitu, jadinya nanti ada satu yang tersendat, nanti yang lain kayak kena dampaknya gitu. Jadi menurut aku lebih baik kalau emang merasa udah kayak enough gitu di suatu perusahaan, ya lebih baik resign sih. Oke. Nah mungkin kita mundur sedikit, masalah jangan mengambil keputusan bukan di karir, misalkan mengambil keputusan di hal yang sepele, misalkan Mbak Balkis lagi capek gitu ya, di hari Sabtu ada yang ngajak main, tapi Mbak Balkis capek, itu gimana? Gimana ya cara ngambil keputusannya gitu? Aduh, aku juga kadang kalau misalnya capek gitu kayak udah main di rumah aja lah. Kayak gitu sih, kayak diobrolin kayak anjir gue capek cuy, Senin sampai Jumat nih jadi kerja 12 jam misal gitu, kayak gue butuh rehat nih, main aja lah di rumah, ngobrol-ngobrol, terus kita kayak order online lah, food order online gitu, terus kayak udah chit-chat aja gitu. Ya nggak sih? Kalau aku sih lebih ke, kalau di keputusan itu ya mungkin lihat dulu orang yang diajak ngobrol kali ya. Kayak ini orang kayaknya kurang asik deh kalian ngajak gua misalnya. Kalau itu mungkin gua pura-pura sakit. Kalau aku kayak, kalau case-nya kayak Mas Jeremy nih, misalnya orangnya kayak nggak terlalu deket, kadang nggak aku bales aja. Oh, nggak dibales? Kayak kadang apa misalnya Ghosting. gitu, Kiss main gitu misalnya, apa, aduh, ya udah ntar kalau misalnya kok nggak balas ya udah. Kayak gitu. Soalnya aku kadang kalau nolak nggak enakan. Oh, nggak enakan kalau nolak. Ya gimana ya? Kalau misalkan deket? Kalau deket udah main aja di rumah. Gitu. Iya. Oke. Gitu. Gitu ya. Kalau misalkan yang lain, keputusan misalkan antara beli atau menghemat. Nah itu juga tuh. Denger ini nggak sih frugal living? Dengar juga nggak tren-tren frugal living? Frugal living itu frustasi dan gagal nggak? Yeah. Frugal living tuh kalau yang sering lihat di TikTok ya, frugal living itu orang-orang yang cukup hemat sampai dia bisa punya uang yang lebih. Gitu. Kadang-kadang ada yang bilang itu hidup yang kikir karena terlalu hemat. Tapi ada juga yang bilang itu ya memang hemat, gak usah banyak-banyak gitu ya. Menurut Mbak Balkis gimana? Kalau tadi kita ambil sebuah konteks antara beli atau menghemat. Kalau aku mungkin lebih ke yang Mas Jeremy bilang tadi ya, frugal living, karena menurut aku untuk saving money itu sangat penting sih ya. Kalau emang kita nggak butuh-butuh banget, ngapain beli gitu kan. Kalau cuma untuk FOMO-FOMOan menurut aku nggak sih ya. Kayak ya udah mending uangnya di saving biar nanti kedepannya kamu bisa beli sesuatu hal yang berguna atau mungkin jadi dana darurat gitu kan. Nonton Coldplay FOMO apa enggak? Aku nggak nonton karena aku kayak cuma ya udah cuma taunya cuma ke Full Sky, The Stars, udah selesai kayak gitu doang. Jadi aku kayak nggak FOMO untuk nonton sih. Jadi ya udah yang kalau nonton Barbie nonton minggu kemarin aku nonton. Seru apa karena FOMO? FOMO sih. Kalau FOMO-nya yang tidak budget lebih, saya masih bisa FOMO gitu. Yang kayak cuma buat duit jajan gitu diganti sama duit nonton, ya why not? Oke. Bagaimana cara menilai itu berhak dibeli atau enggak? Kalau aku mungkin satu dari kebutuhannya ya. Kayak misalnya kita butuh apa enggak nih. Kayak misalnya baju kita robek kemeja, cuma punya 3 kemeja, ya belilah satu lagi gitu kan buat ngantor misal. Terus kedua mungkin dari sisi kualitinya juga ya, biar kayak nggak gampang rusak gitu kan. Terus juga kalau misalnya udah tahu kualitasnya bagus, ya mungkin kita bisa lihat review-reviewnya beneran nggak sih bagus gitu. Iya. Kalau aku sih kalau misalkan memutuskan itu beli atau enggak, kembali lagi frugal living itu sih. Aku setuju banget. Nggak tahu frugal living itu apakah Gen Z doang atau Gen Z dan milenial ya. Aku sih frugal living itu oke. Karena kita harus tahu dulu itu sebenarnya gunanya apa gitu. Kayak misalkan nonton Coldplay tadi. Suka, cuma mahal banget bos. Mohon maaf bos. Itu beli handphone iPhone juga bisa itu. Ntar kalau yang paling murah di backstage udah gak kelihatan. Mana sekarang harus beli di calo lagi. Gitu ya. Itulah. Kalau misalkan tadi
antara aduh gua itu bukan beli itu, maksudnya itu harusnya nggak dibeli, tapi gue pengen banget gitu. Itu gimana cara mengatasi konflik batin gitu? Oh, I know. Jadi kalau misalnya pengen banget gitu ya, aku kayak ngebiarin beberapa hari gitu. Oke. Kalau sampai kepikiran, kayaknya beli deh gitu. Tapi aku tipe yang kalau emang misalnya yang kayak cuma Bentar, kita masih ngomongin barang kan? Iya, masih barang bukan kan? Cowok cewek gitu kan? Iya, masa cowok kayak gitu sih kan nggak Biasanya mungkin kan gitu, dong. lagi pengen banget di ghosting dulu, Iya, nanti enggak muncul dong. lagi. Ini barang say, beda. Pokoknya kalau barang tuh kayak lebih mikirin dulu nih, kayak kalau beberapa hari keingat, ya udahlah beli gitu. Oh, gitu. Tapi ya? aku tipe yang emang kalau misalnya harganya itu menurut aku kayaknya kalau habis beli ini bakal miskin banget gitu. Ya nggak akan dibeli lah, ngapain? Ya, kan duit bisa cari lagi. Enggak, kalau aku. Maksudnya aku lebih mode saving sendiri sih gitu. Jadi per bulan misalnya saving 60% dari pengeluaran kayak gitu. Kalau aku pribadi sih ngelihat kalau konflik batin banget ya, aku list sih pro and kontranya. Mungkin klise dan terlalu ketinggalan zaman ya. Tapi ya aku ini nanti kalau misalkan ini beli ini, apakah setahun lagi kepake atau enggak? Apakah ini nanti misalkan ada sepatu bagus, ternyata pas dilihat kok jelek ya di gua ya, misalkan gitu ya. Jadi itu enggak akan gua beli sih gitu. Nah kalau misalkan itu barang, kalau mengatasi konflik di pertemanan atau di kantor itu gimana? Kalau konflik itu kan kadang ada yang benar ada yang salah, maksudnya kayak ngerasa ada yang benar ada yang salah, atau mungkin itu masalah tentang perbedaan gitu ya. Kalau dari aku sih itu wajar ya konflik kayak gitu, kayak kita nggak akan bisa menghindari konflik ya, jadi satu-satunya solusi ya mungkin saling kepala dingin, terus cari akar permasalahannya, terus udah kerja secara profesional aja. Bukan kayak yang anjir nih orang nggak mau gue sama dia, ya nggak bisa dong. Kalau misalnya itu partner kerja tetap harus profesional kayak gitu. Nah kalau aku beda sendiri sih. Kalau nggak, beberapa treatment pasti ada orang khususnya sih, treatment khusus. Tapi kalau misalkan dia memang sudah tidak ketolong, misalkan udah nggak bisa dibilangin, atau misalkan udah ditegur batu, aku anggap orang itu nggak ada. Iya, bisa jadi sih. Entah berdamai sama hal itu atau kayak kitanya bodo amat. Iya nggak sih? Bener. Iya sih, benar-benar. Kan? Iya. Kalau di dunia pekerjaan juga, dia lagi, ya udah deh. Ya udah deh, kita kerja aja gitu. Kayak nganggep dia kayak ya udah monkey. gitu ya, gitu lah kalau konflik mas. Karena ya pernah baca ini nggak sih buku yang warna oranye tuh? Apa tuh? Yang How Not Give itu. I Don't Give Up. Ya yang itu aku nggak baca sih, tapi aku baca Filosofi Teras. Mungkin mirip-mirip kali ya. Mirip kali. Kan karena prinsipnya kayak ya udah kita bodo amat sama omongan orang nggak sih? Betul. Oh berarti konfliknya gitu ya. Jadi sekarang kok kayaknya saya menganggap saya yang Gen Z, dia yang milenial. Waduh. Saya lebih bijaksana daripada saya. Gen Z. Terus ada sebuah omongan bahwa ada orang Gen Z itu YOLO. Menurut Mbak Balus gimana? Bener sih, cukup benar bagi aku ya. Kalau misalnya kayak zaman sekarang tuh yang baru thread muncul gitu kan. Aku langsung kayak awalnya kayak ragu nih, apa sih sama aja kayak Twitter gitu kan. Tapi lama-lama orang di link bio-nya itu kan ada link kayak thread gitu kan. Terus jadi kayak ikut FOMO dong. Ya udah, download deh, cuma berapa giga ini gitu misalnya. Kayak gitu sih. Itu yang lain yang mungkin tidak boleh dikatakan di sini bisa dikatakan di sini. YOLO yang lain. YOLO yang lain apa ya? Kayak misalkan tawaran pekerjaan. Nggak dipikirin, langsung hajar boleh gitu. Kalau sekarang aku selektif malah kalau soal pekerjaan, kayak ngeliat dulu reviewnya, misal ada teman aku yang alumni situ, aku lihat reviewnya dulu gitu. Tapi kalau untuk hal lain, kalau untuk kayak FOMO kayak film sih aku biasanya ya ngikutinnya film banget, kayak misalnya Barbie, ya udah aku nonton, terus yang Oppenheimer mungkin minggu ini aku nonton kayak gitu. Tapi berarti tadi saya dengar berarti ada banyak tawaran ya yang masuk ya? Selain di Lifepack. Ada sih ya beberapa waktu itu. Setelah masuk Lifepack baru ada tawaran lah. Ini gimana sih? Kok jadi kebalik ya? Kalau aku orangnya YOLO ya. Maksudnya kalau ada tawaran gitu ya, yang menurutku mungkin menarik, hajar aja.
Masalah nanti benefitnya apa itu ya dipikirin belakangan. Gitu. Berarti kalau masuk kayak udah masuk aja gitu langsung? Tergantung. Kalau misalkan makanya YOLO-nya itu tingkat mana? Kalau misalkan aku sekarang kerja di sini, misalkan di posisi A, tapi ditawarin gitu ya udah ayo ikut interview. Aku kerjaan ininya. Kalau misalnya coba sampai interview, iya dicoba. Tapi kalau kalau selesai tahap interview kan ada tahap kayak udah offering letter tuh, kan pasti diliatin kayak tunjangan dan lain-lain. Kalau memang misalnya jauh lebih baik yang posisi kita sekarang, ya ngapain gitu kan? Kalau aku kayak gitu. Betul. Tapi kalau misalkan diakui ya, mungkin karena umur juga ya, milenial kan udah tua-tua ya, sudah sangat YOLO-nya tuh udah berkurang sih, karena mungkin ya buat masa depan, buat keluarga, apalagi milenial sana yang udah pengen nikah gitu ya, atau yang mungkin udah punya anak umur setahun. Menurutku pasti YOLO-nya sih berkurang sih kayaknya ya. Masih ada tapi berkurang. Ya Mbak Balkis, mungkin terakhir kali ya yang masih banyak banget perbincangan di di Twitter, di Instagram, di Thread dan kawan-kawan. Gen Z itu milih startup atau perusahaan lebih banyaknya? Perusahaan tuh kayak corporate ya mungkin ya. Kalau aku sendiri sih, aku kan pernah baca buku yang namanya You Do You ya. Oke. Jadi di buku itu tuh kayak ngejelasin kalau misalnya di umur 20 tahun kamu lebih baik menanam bibit yang mana itu kayak kamu mengasah passion, skill dan menyerap ilmu-ilmu baru gitu. Jadi nggak apa-apa kamu kayak intinya general dulu, baru nanti di umur 30-an mungkin kamu bisa baru spesialis gitu misalnya. Nah, aku sih ngambil kesimpulan dari buku itu ya, kalau untuk di dunia kerja mungkin aku sekarang startup sih, karena kan dia perkembangannya cepet banget ya. Terus kayak kita secara nggak langsung itu diharuskan untuk terus berinovasi, memberikan ide, terus kayak kayak mencoba hal baru gitu ya. Jadinya ya mungkin kalau dari aku sih aku cocoknya di situ sekarang ya, karena kan kayak kita secara nggak langsung kayak harus satset gitu kan di situasi dan kondisi yang seperti ini kayak gitu loh ibaratnya ya misalnya. Berarti Mbak Balkis sukanya explore ya? Iya benar, explore. Kayak kan kadang kalau misalnya kita milih passion dulu gitu misalnya, passion kan kalau misalnya kita lakuin sendiri kayak butuh budget lebih ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita kerja di startup itu kan kayak sekalian menambah passion gitu kan, kayak mungkin critical thinking, analytical thinking dan lain-lain gitu kan. Jadi ya menurut aku ya hal itu sih yang harus baik dilakukan gitu untuk aku. Itu persis banget yang aku punyai di umur 20-an juga ya. Kesannya aku udah umur 30 gitu. Tapi hampir nih, ya ampun udah tua deh. Tapi sekarang buat aku ya, mungkin aku mungkin beberapa milenial di luar sana udah relate sama diriku ya. Maksudnya adalah dari yang startup sekarang udah shifting nih ke orang-orang yang pengennya corporate. Bukan corporate lah, mungkin kita lebih pengennya settle. Makanya banyak banget ada yang ikut, teman-temanku nih ya kebetulan ada yang shifting ke PNS, shifting ke BUMN, shifting ke corporate besar. Karena simply mereka tuh pengennya settle sih, pengennya ada waktu buat keluarga, ada waktu buat buat healing gitu ya. Yang nggak diganggu. Aduh ampun, kalau startup kan ya memang cepet gitu ya, bahkan tadi 12 jam, satu hari bisa jadi gitu ya, gitu sih. Cuman memang untuk disclaimer nggak ada yang buruk gitu ya. Startup sama corporate, tinggal masalah kebutuhannya apa. Kebutuhan orang sesuainya di mana sih? Betul orang millennials ini udah tua bangka ya. Either dia jadi founder di startup atau dia kembali ke BUMN corporate gitu-gitu. Ingin nyantuy sama burung-burung kalau weekend. Pakai sarung. Nah, tapi di startup itu Mbak Balkis, itu udah rahasia umum lah. Kayak nggak settle gitu ya. Maksudnya banyak banget berita-berita layoff gitu ya. Bagaimana sih Mbak Balkis atau mungkin genji-genji lain untuk menghadapi kekhawatiran itu? Kalau dibilang khawatir ya, karena kan hal itu kadang di luar kendali kita ya. Kalau misalnya kita udah kerja keras banget, ternyata memang harus sudah berhenti ya, mau gimana lagi gitu. Tapi ya kita sebagai generasi muda gitu ya jangan patah semangat, karena menurut aku ya hal itu ya mau nggak mau, maksudnya pasti itu kan di luar kontrol ya. Jadi kayak kalau emang hal itu terjadi ya udah kita cari tempat lain kayak gitu. Keren juga ya.
Mantap. Benar, kembali lagi ya, kayaknya ini milenial saya yang Gen Z deh. Susah nih. Pengen setuju kok kayaknya nanti perbincangannya jadi satu arah. Tapi ya itu sorry banget ya, memang itu aku harus terpaksa setuju dengan Mbak Balkis ya. Buat teman-teman di luar sana, masalah Gen Z atau millennials gitu ya, yang penting kita yang ngasih yang terbaik. Iya. Masalah penyampaiannya, dia sukanya rebel, apa maksudnya mengutamakan aspirasi. Ada yang satu lagi pengennya ya udahlah ngomong dari belakang. Yang penting sih kita ngasih yang terbaik ya. Iya, dari diri kitanya sendiri juga memang harus kayak settle. Betul. Jadi kitanya juga harus mateng, diri kita mateng gitu loh. Jadinya biar tangguh lah. Betul. Antara Gen Z dan milenial sebenarnya kita bukan versus ya. Iya. Tapi yang penting bagaimana cara kita mengatasi apa tadi ya, perubahan zaman itu tadi ya. Perubahan. Oke, gitu ya teman-teman. Thank you Mbak Balkis sudah datang hari ini. Mungkin ada closingan sedikit sama teman-teman Gen Z luar sana supaya tidak idealis lah. Aku paling sebel banget orang-orang yang idealis. Oh ya. Bukan berarti nggak boleh idealis ya. Disclaimer, ampun. Menurut aku ya, idealis itu nggak apa-apa kalau untuk tentang apa ya, pematangan karakter atau pembentukan karakter. Tapi ya di lain sisi kalau misalnya ada kesempatan baru dan baik yang tadi Mas Jeremy bilang, kayak misalnya tempat kerja yang lebih profitable atau kayak gajinya lebih tinggi, ya why not gitu aja sih. Kayak intinya yang tahu kebutuhan kamu itu ya diri kamu sendiri. Mantap. Iya kan? Gitu. Oke, kalau gitu Mbak Balkis, thank you so much. Mungkin izinkan aku tutup ya. Thank you teman-teman semua. See you in the next video. Bye!